Halo Ibu Guru dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pelanggaran Hak Anak di Indonesia, dan saya akan mengangkat kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, pada kenyataannya, dari tahun ke tahun masih banyak ditemukan kasus pelanggaran hak anak, bahkan terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi anak, yaitu keluarga. Kekerasan fisik, psikis, penelantaran, hingga eksploitasi anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan membahas contoh kasus nyata pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga, serta bentuk-bentuk pelanggarannya dan dampak yang ditimbulkan bagi anak dan masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan video ini. Yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang wujud pelanggaran hak anak di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan bagaimana kewajiban warga negara dan negara dalam melindungi hak anak yang sering diabaikan. Yang ketiga, mendorong sikap kritis dan kesadaran bertindak dari masyarakat. Lalu, saya akan menjelaskan gambaran singkat dari topik yang akan dibahas. Di sini, saya akan membahas kasus peningkatan pelanggaran hak anak di Indonesia sepanjang tahun 2025, terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga berdasarkan data resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat KPAI, dan kasus ini merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran hak warga negara yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2025. Latar belakang dari kasus tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 2031 kasus pelanggaran hak anak dengan korban sebanyak 2063 anak. Jumlah ini sungguh meningkat sekitar 2-3% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kasus ini menunjukkan bahwa lingkungan yang seharusnya paling aman bagi anak, yaitu keluarga, justru menjadi sektor dengan laporan pelanggaran hak yang paling tinggi. Berikut pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, korban. Korban itu anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak yang mengakibatkan kerusakan fisik, psikologis, dan pendidikan. Yang kedua itu pelaku bisa sejak orang tua atau anggota keluarga lainnya. Pihak sekolah atau lingkungan pendidikan dan lingkungan di luar keluarga yang berkontribusi atas pelanggaran. Dan KPAI yang sebagai lembaga negara yang menerima pengaduan menyusun laporan kasus. Yang kedua, bentuk pelanggaran hak dan atau pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti yang pertama itu mendapat kekerasan fisik dan psikologis. Yang kedua, pengabaian pendidikan dan kebutuhan dasar. Yang ketiga, perilaku berbahaya yang membahayakan keselamatan dan perkembangan anak. Yang keempat, hak-hak anak yang dilarang, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, dan hak atas perkembangan optimasi sebagai warga negara. Yang kedua, bentuk pelanggaran hak dan atau pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti yang pertama itu mendapat kekerasan fisik dan psikologis. Yang kedua, pengabaian pendidikan dan kebutuhan dasar. Yang ketiga, perilaku berbahaya yang membahayakan keselamatan dan perkembangan anak. Yang keempat, hak-hak anak yang dilarang, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, dan hak atas perkembangan
optimasi sebagai warga negara. Baik, kita masuk pada tahap analisis kasus. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara yang dilanggar atau diabaikan. Hak anak yang dilanggar. Yang pertama, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Yang kedua, hak atas pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, hak atas perlakuan yang tidak menghormati martabat anak. Yang kedua, kewajiban warga negara yang diabaikan. Orang tua dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan melindungi hak anak yang terdapat pada pasal 52 sampai dengan 55 Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan anak melalui kebijakan dan penegakan hukum yang terdapat pada. Adapun faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran anak. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain: yang pertama, kurangnya kesadaran hukum dan hak anak dalam keluarga. Yang kedua, kelemahan pengawasan lingkungan sosial dan pendidikan. Yang ketiga, minimnya akses kepada perlindungan dan bantuan hukum bagi pihak korban. Yang keempat, budaya kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi. Adapun dampak yang ditimbulkan yang pertama, bagi individu atau korban akan mengalami trauma psikologis jangka panjang, gangguan perkembangan pendidikan dan sosial. Dan dampaknya bagi masyarakat adalah berkurangnya kualitas generasi muda dan normalisasi perilaku kekerasan yang berdampak sosial luas. Dan dampaknya bagi negara adalah beban sistem sosial, hukum, dan kesehatan, kredibilitas negara dalam perlindungan hak asasi akan menurun. Dari kasus di atas, adapun solusi dan upaya perlindungan hukum. Yang pertama, solusi yang dapat dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang hak anak dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua, melaporkan setiap kasus pelanggaran melalui kanal-kanal resmi KPAI atau Lembaga Perlindungan Anak. Yang ketiga, memberi pendidikan non-kekerasan sejak dini kepada anak dan keluarga. Yang kedua, peran pemerintah dan lembaga hukum. Adapun peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak dan program edukasi hak anak secara masif ke seluruh lapisan masyarakat, serta penguatan sistem pelaporan dan perlindungan korban termasuk layanan sosial. Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh masyarakat. Yang pertama, bersikap aktif untuk melaporkan dan tidak menutup mata terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, menunjukkan empati dan dukungan moral kepada korban. Yang ketiga, menerapkan prinsip tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, kasus pelanggaran hak anak di Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan bahwa hak dasar warga negara, terutama anak, sering dilanggar bahkan diabaikan di lingkungan terdekat mereka, yaitu di lingkungan keluarga. Kasus ini penting untuk dipelajari karena menyentuh hak fundamental sekaligus kewajiban semua warga negara dalam melindungi generasi penerus bangsa. Adapun pesan moral dan ajakan bagi kita semua. Anak-anak berhak aman dan berkembang, jadi jangan biarkan kekerasan atau pengabaian terjadi. Keluarga adalah benteng pertama yang menciptakan lingkungan penuh kasih dan pendidikan positif. Jangan diam jika melihat pelanggaran, segera laporkan agar anak mendapatkan perlindungan hukum. Ketika masyarakat peduli, masa depan anak-anak lebih aman dan lindungi anak hari ini, selamatkan masa depan bangsa.